Itu saya berdua sama adik saya melihat di atas ada yang melayang, semua hijau, leluhur kita di sini, leluhur di sini gitu, para karuhun di sini, kumpulnya di sini, makanya saya waktu sendiri di sini ada suara bilang, "Wuih!" Pernah ada kejadian pendaru Belanda nggak menghormati, bukan menghormati, lupa turun dari kuda, jadi jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami Adang Channel, teman-teman. Di konten kali ini saya akan bersilaturahmi kembali kepada Bapak Asep. Waktu sudah menunjukkan maghrib, teman. Jadi akan bercerita-cerita hal-hal tentang mistis. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, kita lanjut saja untuk menuju Pak Asep ya. Mungkin kami juga di sini bersama Kartika Edu TV ya. Ini seperti ini teman-teman lokasinya menuju lokasi Pak Asep. Ini benar-benar di area kegelapan. Tidak ada listrik, tidak ada penerangan teman-teman. Itu rumahnya sudah kelihatan teman-teman. Alhamdulillah nih. Aduh, oh iya Pak Asep, ini tadi saya sempat tanya di atas itu, Pak Asep itu masih di bawah katanya lagi itu sayuran katanya. Saya lagi nyiram. Gimana sehat? Sehat, alhamdulillah. Oh iya. Nanti Berhenti kita dulu nih. ngobrol-ngobrol dulu nanti ya. Buat ini ada juga Kartika Edu TV ya. Pak, mohon maaf saya bersama Bang Adang ini kembali lagi ke sini ya Pak ya. Ya. Pengen tahu pengalaman Bapak selama 30 tahun tinggal di rumah ini. Ini kan Pak terkenal katanya dengan sumber mata air Pak. Biasanya kalau rumah yang dekat mata air itu banyak hal-hal maksudnya yang berdampingan tuh dengan makhluk-makhluk gaib itu. Pengalaman Bapak seperti apa Pak selama tinggal di sini tuh Pak? Ya saya mah gini ya, waktu dulu itu saya kan bikin saluran air, Ya. menjaga buat hujan supaya tidak ke kolam. Waktu bikin tuh saya berdua sama adik saya melihat di atas ada yang melayang, semua hijau, pakai jubah hijau juga, tapi kakinya gini melayang. Oh iya. Nggak kelihatan kaki apa seperti kaki berdiri melayang, enggak, jadi seperti sila gini, nggak kelihatan lah. Banyak hal-hal yang aneh kalau di sini tuh. Malah saya kalau waktu lagi kerja yang namanya waktu kisaran waktu ini waktu jam 6 tuh kan udah agak Gelap ada gelapnya gelap seperti ini gulita nih, mungkin. kayak sekarang ya. kayak sekarang ini. Waktu saya nyangkul terus sendirian di sana di bawah di mata air, perasaan saya itu masih kisaran jam 4-an. Agak siang gitu ya. Masih siang. Nyata-nyatanya malam saya sampai disusul sama orang-orang kampung. Masalahnya istri saya kebingungan, kok jam 9 malam belum pulang-pulang gitu. Iya, takut kenapa-kenapa itu Ya, ya. takut kenapa. Sampai berapa orang, 5 orang sini sama Nyusulin gitu ya. Ya, nyusulin. Dia tuh sambil marah, kamu itu kerja nggak ada waktunya, ini sudah jam berapa? Kirain saya dari bawah tuh kirain masih jam 4. Wah, kamu mau linglung katanya. Ya emang seolah-olah kita itu seolah-olah ditemani lah. Oh, jadi betah berarti ya. Betah gitu. Oh, Kayak masuk ke dimensi lain ya Pak Ya, seperti tenaga pun full, nggak ada lelahnya nggak ada gitu. capeknya berarti Nggak ya capek gitu. gitu. Oh iya. Nah, itu mungkin yang udah dekat sama saya. Kemungkinan itu Yang gitu. pendamping itu mungkin Ya, ya Pak. pendamping itu. Jadi istilahnya saya itu seolah-olah didampingi dia dan saya juga dijalurkan atau didampingi sama dia itu seperti itu gitu. Ada teman energi ya Pak ya. Iya, ada teman energian. Nah Pak, itu kan dengar-dengar di sini kan kampung Cibuntu, namanya tadi? Cibuntu. Cibuntu. Dan saya dengar-dengar di sini banyak apa namanya suara-suara tuh kayak yang saya lihat di konten-konten sebelumnya tuh Pak. Itu seperti apa Pak? Ya, kalau perwujudan tuh sama istri saya udah terlihat ya. Seperti di sana ada yang melayang berhenti di sini waktu istri saya umur 7 bulan kalau nggak salah tuh.
mengandung, Mm-mm. berhenti di sini, tapi mukanya nggak diliatin, Hmm. hanya gini aja lirik. Terus istri saya lagi sandar-sandar di sini, Hmm. dia lari ke belakang nyari-nyari saya, bukan. Kalau saya sama istri, kalau istri saya bilangnya bukan bapak ya bilang yang saya juga bilang namanya bukan mama saya itu. Oh. Jadi dia itu seolah-olah saya itu bilangnya bukan bapak gitu. Mm-mm. Ada yang melayang, terus berhenti di rumah. Udah kamu jangan ribut, itu yang penting dia itu nggak Ganggu. nggak ganggu. Mm-mm. Jadi kita harus baik ke yang gaib pun juga baik ke kita gitu. Mm-mm. Asalkan kita jangan mengganggu dia, jangan mengusir dia. Dia kalau betahnya di sini, ya udah betah di sini. Yang penting kita itu nggak diganggu. Kalau kita istilahnya bersahabat, dia pun juga mungkin akan bersahabat dengan kita gitu. Mm-mm. Gitu. Kenapa yang selain gangguan kayak tadi tuh Pak, katakan di sini banyak sekali suara-suara itu suara-suara seperti apa tuh Pak? Seperti kautan kuku harimau ya pertama itu. Apalagi kalau saya kena sakit di sini ya, Mm-mm. istri pun juga nungguin sakit saya itu nggak takut. Oh. Takut. Karena apa? Karena banyak suara-suara yang aneh gitu. Jadi seolah-olah saya sakit itu dia berkumpul di sini gitu. Pada khawatir mungkin malu-malu. Iya, kalau manusia itu agak khawatir lah kemungkinan itu gitu. Nengok lah kalau nengok Nengok yang gitu gitu. ya. Hanya saya ucapkan satu kalimat supaya dia nggak bikin bunyi-bunyian yang Nggak jelas ini. nggak jelas, yang nakut-nakutin. Padahal itu kalau menurut dia itu nggak nakutin, mungkin nengok saya gitu. Pertanda bahwa dia itu datang ke saya ngautin, terus ada yang nepuk-nepuk ekor seperti ekor harimau saya bayangkan ya. Terus ada suara-suara sepatu serdadu berbaris, terus ada kentungan seperti orang merona tuh mengelilingi rumah saya Menjaga mungkin ya Pak. gitu. Terus suara-suara itu terus bergantian gitu. Selama Bapak sakit. Ya Jadi tiap jam tuh bergantian. jadi mungkin itu menjaga Pak Asep mungkin ya. Mm-mm. Kalau itu ya. Istri saya juga sampai takut, saya takut kalau sakit tuh banyak suara-suara aneh, kata istri saya itu gitu. Hanya saya ucapkan gini aja, bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah gitu, dia itu pergi semua. Oh, ngerti berarti ya. Berarti Bapaknya udah baik-baik saja mungkin. Iya. Saya hanya ucapan itu aja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah gitu, udah aja, nggak berhenti, yang bunyi-bunyian tuh nggak ada. Makanya kalau mau uji nyali sendiri di sini, kalau ditemenin sama saya percuma, Oh, nggak bakal muncul gitu nggak mungkin. akan muncul gitu. Oh. Mesti sendiri ya. Pasti sendiri gitu. Nah, itu Pak terkait saya dengar kan di sini banyak sekali suara gamelan tuh Pak. Itu ceritanya bagaimana tuh Pak? Kalau gamelan itu semua ini kata sesepuh di sini ya, saya juga kata sesepuh di sini. Di sini itu lembah, suatu lembah, sebutnya Lembah Cibuntu. Lembah Cibuntu itu tempat kumpul-kumpulnya para leluhur kita di sini, leluhur di sini gitu. Para karuhun di sini, kumpulnya di sini. Makanya saya waktu sendiri di sini ada suara bilang, "Hui." Awalnya sebelah barat. Berhubung saya penasaran itu suara apa, saya kejar. Saya kejar ke sana. Bukannya saya mau menghantam dia, bukan. Pengen tahu aja yang bersuara itu apa. Sudah saya mendekati ke suara itu, lari lagi, yang suara itu bilang lagi ke arah timur, bilang hui lagi. Saya kejar lagi, malam-malam tuh saya kejar lagi. Sudah di timur, pindah lagi ke tenggara, ke selatan, terus begitu keliling aja. Saya kejar semua itu. Jadi udahlah percuma. Buat apa saya ngejar-ngejar yang gitu, yang penting dia nggak akan ganggu ke saya. Betul. Malahan waktu ada domba Garut di sini ya, dia itu keluar di kandang tuh. Keluar di kandang. Dombanya itu malam-malam. Berhubung saya malas untuk nyari masukin gitu lagi ya. Jadi saya terus aja tidur, diterusin tidur. Pagi harinya semua domba itu ada di situ, kembali lagi di situ, terus pintunya tertutup lagi. Seperti biasa gitu. Berarti Seperti ada yang ngangon aja, mengembala gitu.
Itu kejadian, betul-betul kejadian tuh waktu malam tuh. Berarti lepas sendiri, masuk sendiri. Masuk sendiri. Oh. Sampai perut-perutnya itu pada kenyang semua, pada kembung semua. Ya mungkin ngambil-ngambil rumput di sini, makan-makan rumput di sini. Seperti ada yang mengembala lah gitu. Oh, Mungkin yang ngebantuin Pak Asep ya. Ya, seperti itu gitu. Jadi besoknya nggak mesti cari rumput aja, Pak. Nggak cari rumput. Udah pada kenyang. Udah mungkin pada ya. kenyang gitu. Nah, Pak, berarti itu tadi kan kata Bapak pusatnya apa tadi? kumpulnya para makhluk Yang, gaib. para makhluk itu maksudnya di sini tuh markasnya atau gimana? Ya, ini kan kata orang sesepuh di sini. Jadi setiap makam yang dari sana, makam yang dari barat, dari timur, dia itu pasti singgah di sini gitu. Oh, tempat rapatnya mungkin. Pak. Ya, kemungkinan itu kalau sekarang itu tempat meetingnya lah mungkin. Ini juga kata sesepuh di sini, kalau lewat dari jalan aspal ya, kan waktu dulu zaman Belanda naik kuda. Kalau nggak menghormati lewat lurusan lewat sini, lurus kebun Cibuntu ini, kalau nggak turun dari kuda itu masalah, jadi seolah-olah dia itu tidak menghormati. Pernah ada kejadian serdadu Belanda nggak menghormati, bukan menghormati, lupa untuk turun dari kuda, dia itu jatuh sampai pincang. Mestinya turun, dia nggak turun. Nggak turun gitu. Jadi dia jatuh sendiri gitu, Jatuh Pak. sendiri. Di sininya, Pak. Ya di sini. Tapi Di kalau- jalan aspal sana yang lurusan ini aja. Oh. Berarti kalau sekarang mungkin nggak mesti turun dari motor ya, Pak ya? Ya. Tapi kalau sekarang aman-aman mungkin ya, Pak. Aman-aman sekarang udah biasa aja sekarang. Terus kalau burung terbang lewat hutan ini jatuh sendiri, Oh. mati sendiri. Di sini tuh. Iya, pas sesepuh di sini. Itu Bapak sebelum ngebangun rumah ini tahu itu mitos-mitos seperti itu. Tahu kejadian-kejadian ini kan saya itu, kok kamu berani di sini tuh? Nah, yang saya juga Kok kamu itu berani, orang Bandung dari kota nggak tahu seluk-beluk di sini, langsung ngebangun. langsung ngebangun. Tekad saya udah bulat, Pak. Kata saya itu, saya mau apapun juga, konsekuensinya apapun juga saya udah siap. Karena apa, saya punya patokan hidup matinya manusia itu, manusia itu diatur sama Allah. Yang udah, kalau udah mati ya mati aja, nggak di tempat hutan, di tempat tidur juga. Kalau udah waktunya takdirnya sama Allah mau diambil nyawa kita, ya udah mati gitu. Ya, benar-benar. Nah, Pak, ini kan sudah Maghrib ya. agak gelap mau maghrib. Ini Bapak kalau misalkan pulang tuh, Pak, ini gelap apa misalkan ada penerangan, Pak? Gelap. Ini kalau jalan gimana Pak? Ini kalau misalnya kalau mau pulang gelap gini? Kalau jalan sih saya jalan setapak aja. Tapi nggak pernah jatuh atau nyasap gitu? Nggak pernah, saya kan udah 30 tahun di sini, udah tahu trik di sini. Oh iya ya. Nggak, takutnya kan ada ular gitu kan? Ya kalau ular itu pasti ada. Takut keinjak gitu ya? Nah, makanya kalau kita berjalan ke hutan sampai 3 orang 4 orang, kita itu harus terdepan. Karena kalau dimisalkan yang dilewat sama kita, ular itu bersiap-siap dulu. Yang kelewat pertama pasti yang kedua atau yang ketiga pasti itu yang dipatuk ular, karena dia tuh kaget. Yang lewat pertama kaget, jadi udah siap-siap matuk gitu. Jadi yang kedua atau yang ketiga yang kena patukan ular itu. Jadi mesti terdepan ya, Pak? Harus di depan gitu. Itu pengalaman saya. Dan saya kalau berjalan di ini tapak jalan suka lihat atas dan bawah. Kalau atas kelihatan langit terang, pasti itu jalan tuh di situ yang sering dilalui sama saya gitu. Patokannya seperti Patokannya itu ya? itu. Terus kalau kita jalan setapak, di atasnya rimbun nggak kelihatan matahari, Jadi ya itu kita nyasar. Jadi patokannya mesti lihat atas dulu baru ke bawah gitu. Ya atas bawah aja gitu. Terus antara membedakan antara barat dan timur kelihatan dari kulit pohon. Yang nggak kelihatan, yang nggak kena matahari itu tidak berjamur. Kalau yang iya, baru tahu saya. Kalau yang nggak ke mataharian itu berjamur. Jadi Itu terang antara berarti barat ya? dan timur. Mana? Mau maghrib nih. Oh ya udah Pak, Ya. ini takutnya Bapak mau siap-siap pulang. Terima kasih Pak ya. Ya, Ini ya. udah berbagi lagi Saya cerita. mau nerusin nyiram lagi nih. Oh, mau nyiram Iya, lagi? iya. Makasih ya Pak ya. Oh, iya, Semoga iya. Bapak selalu sehat ya Pak Ya, ya. semoga sehat Pak Asep ya. Ya. Oke lah, itulah teman-teman penjelasan tadi tentang Bapak Asep. Nah,
Jadi Bapak Asep ini di area lokasi ini sering banyak gangguan hal mistis. Tapi ternyata Pak Asep ini sangat orangnya pemberani, teman-teman. Ini sudah mau maghrib, teman-teman ya, karena Pak Asepnya mau lagi kerja lagi, mau menyiram, teman-teman. Nah, udah kedengaran suara adzan. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.